Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2243, Aku Tidak Peduli Siapa Kamu. Bang! Tali busur bergetar. Panah putih pucat yang terkondensasi dari energi spiritual merobek udara. Semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi ketika mereka melihat panah berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menabrak Daimelt. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh gua bawah tanah langsung pecah. Energi mengerikan langsung mengangkat gua bawah tanah terbang. Advertisement. Seluruh pegunungan diratakan dengan tanah. Baru kemudian semuanya tampak bereaksi terhadapnya. Ledakan keras yang menakjubkan terdengar di lubang besar. Ruang memiliki celah panjang yang terbelah oleh panah ini. Panah ini terlalu cepat sampai bahkan ruang waktu tidak bereaksi terhadapnya. Pasir hisap Kaisar Surgawi dan beberapa Kaisar Surgawi yang perkasa memiliki wajah yang masih menderita syok. Bahkan jika mereka tertinggi dan tak terkalahkan, mereka juga dikejutkan oleh adegan ini sampai mereka tidak bisa menutup mulut mereka. Dia melihat ke arah Ye Yuan di sampingnya dan membuka mulutnya dan berkata, adik, terima kasih banyak atas rahmat penyelamat hidupmu. Pada saat kritis barusan, Ye Yuan mendesak teknik simpul spasialnya dan memindahkan beberapa dari mereka keluar. Jika tidak, beberapa dari mereka akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa saat ini. Advertisement. Ye Yuan memandang mereka dan berkata dengan dingin, ras dewa muncul satu demi satu. Saya khawatir pertempuran kiamat tidak jauh lagi. Semua yang terbaik untuk kalian. Pertempuran kiamat. Pasir hisap Kaisar Surgawi memiliki pandangan kosong, tampaknya tidak yakin apa artinya. Tetapi dari nama ini, orang juga dapat mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang baik. Selain itu, kekuatan pembangkit tenaga listrik ras surgawi ini terlalu menakutkan. Ye Yuan tidak menjelaskan apa itu pertempuran kiamat. Dia perlahan mengeluarkan pedang tulang dan berjalan menuju lubang besar. Tatapan Heavenly Emperor Kuiksan berubah menjadi niat, dan dia berkata, adik, apa yang kamu coba lakukan? Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berkata dengan dingin, akan mengambil kembali esensi darah Silvernet. Di kedalaman lubang besar, sesosok perlahan merangkak berdiri, menunjuk ke langit, dan tertawa liar. Beberapa dari kalian berpikir bahwa kalian dapat membunuh leluhur ini dengan busur pembunuh dewa tanpa batas. Hahaha, setelah leluhur ini memulihkan kekuatan, saya pasti akan menginjak-injak dunia Heavenspan, dan membiarkan beberapa kecil itu gemetar di bawah kaki leluhur ini. MN. Daimelt mengutuk, tetapi melihat sesosok tubuh perlahan berjalan mendekat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Orang ini tidak lain adalah tepatnya Ye Yuan. Kedua matanya menyipit dan dia berkata dengan senyum dingin, Human Whelping, kamu pikir leluhur ini menderita luka berat, kamu akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Advertisement. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, serahkan esensi darah Silvernet dan aku akan membuatnya tanpa rasa sakit. Daimelt tertawa karena sangat marah. Melihat Ye Yuan seperti melihat orang bodoh, dia berkata dengan jijik, saat itu, bahkan 8 Deva Fort Blight dan di atas kentut tua manusia tidak bisa membunuh leluhur ini dan hanya bisa menyegel leluhur ini di sini. Sekarang, hanya orang sepertimu, seekor anak babi yang masih basah di belakang telingamu, juga berani mengancam leluhur ini. Jauh di sana, ketika pasir hisap Kaisar Surgawi dan yang lainnya mendengar ini, pikiran mereka bergetar hebat. Baru saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya keberadaan ini di depan mata mereka. 8 Deva keempat Blight dan di atas pembangkit tenaga listrik. Seberapa kuat kekuatan orang ini? Petik 2. Pembangkit tenaga alam dewa, masing-masing dapat memindahkan gunung dan mengisi lautan. Mereka adalah pembangkit tenaga puncak yang dapat membalikkan galaksi. Dia benar-benar bisa bertarung 1 lawan 8. Keberadaan macam apa yang ditekan di lautan darah ini? Mengapa manusia itu tidak segera menyelamatkan hidupnya? Mengapa dia masih menginginkan Silvernet Blood Essence saat ini? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kamu. Serahkan esensi darah Silvernet. Semua orang secara kolektif tidak bisa berkata-kata. Mungkinkah anak ini bodoh? Atau apakah dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Deva Fort Blight? Sebaliknya, Kaisar Surgawi Ninilives yang jauh, ketika melihat Ye Yuan, tatapannya berkilauan. Panah itu sebelumnya memadamkan salah satu dari hidupnya. Mengandalkan lentera hantu Yuluo, dia terlahir kembali. Tapi dia hanya seorang Empyrean puncak sekarang.
Selama perjalanan ini, dia tidak mendapatkan apa-apa selain kehilangan 2 nyawa. Dia benar-benar tidak punya tempat untuk pergi bahkan jika dia memiliki keinginan untuk menangis. Tapi dia masih memiliki kepercayaan pada Ye Yuan. Dia bisa merasakan bahwa esensi darah Silvernet sangat penting bagi Ye Yuan. Dia bahkan lebih sadar bahwa Ye Yuan terlalu mengerikan. Dia benar-benar ingin melihat, antara pembangkit tenaga listrik tertinggi periode kuno dan Ye Yuan, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Hahaha, menarik, sangat menarik. Saya sudah tidak tahu sudah berapa lama sejak ada orang yang berani mengucapkan kata-kata seperti ini di depan leluhur ini. Jika saya tidak memberikannya kepada Anda. Daimelt berkata dengan ekspresi geli. Suara mendesing. Sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Daimelt. Menyerang pada kata ketidaksepakatan. Mengenai serangan diam-diam Ye Yuan, wajah Daimelt menunjukkan ekspresi jijik. Semut seperti Ye Yuan, dia tidak menganggapnya serius sama sekali, bahkan jika wilayahnya saat ini sudah jatuh ke alam Empyrean tahap akhir. Tapi saat berikutnya, ekspresinya berubah. Sebuah kekuatan yang menakjubkan meletus di sekelilingnya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti dirinya. Gemuruh. Tanpa kejutan sedikit pun, sosok Daimelt terbang ke belakang dan membuat lubang berbentuk manusia di lubang besar itu lagi. Ye Yuan tidak berhenti, sosok bergerak, langsung bergegas ke lubang besar. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Di bawah tanah, suara gemuruh yang intens datang dari waktu ke waktu, membuat semua orang yang mendengarnya merasa ketakutan. Kedua orang itu bertarung dari bawah tanah ke permukaan dan bertarung dari permukaan ke langit lagi. Aura mengerikan itu membuat kulit semua orang menjadi pucat. Ye Yuan mendapatkan keuntungan dengan satu gerakan, setiap gerakan mengarah ke tanda-tanda vital, menekan sampai Daimelt tidak bisa mengatur napas sama sekali. Pasir hisap Kaisar Surgawi dan yang lainnya menyaksikan sampai napas mereka terengah-engah. Apakah bocah ini benar-benar hanya Empyrean Cakrawala ke-6? Serangan ini, bahkan Empyrean Cakrawala ke-9 juga akan sulit untuk diblokir, kan? Kaisar Surgawi Kuiksan berkata dengan waspada. Kapan monster seperti itu muncul di ras manusia? Hukum tata ruangnya sudah hampir mencapai peringkat 7, kan? Tidak heran dia berani menjadi begitu arogan, tidak menghormati pembangkit tenaga listrik ras surgawi itu. Namun, pembangkit tenaga listrik ras surgawi itu bukan orang biasa. Dia mungkin belum mengeluarkan kekuatan aslinya, kan? Tingkat pertempuran ini sudah jauh melebihi ruang lingkup ranah kultivasi. Ranah kultivasi sudah sepenuhnya tidak memiliki titik referensi lagi. Kedua orang ini sama-sama eksistensi yang secara brutal melompati alam untuk berperang. Mengesampingkan Daimelt, dia adalah eksistensi yang bahkan 8 pembangkit tenaga listrik Deva Fort Blight tidak dapat diguncang. Mengabaikan bahwa dia hanya memiliki kira-kira kekuatan Empyrean Cakrawala ke-7, bahkan jika dia hanya Empyrean Cakrawala ke-5, mungkin bahkan puncak pembangkit tenaga Empyrean juga tidak cocok untuknya. Tapi kekuatan Ye Yuan melebihi harapan semua orang. Ranah kultivasi yang dia tampilkan hanyalah Six Firmament Empyrean. Tapi, ketebalan esensi surgawinya, kedalaman hukumnya, kekuatan tempurnya yang menakutkan, membuat semua orang takjub. Dengan kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan, menebas Empyrean Cakrawala ke-9 juga tidak sulit. Kedua orang ini bisa dikatakan seimbang, tidak ada yang bisa menang. Ye Yuan mengambil keuntungan dalam satu gerakan, menekan tanpa henti dengan setiap langkah, tidak memberi Daimelt kesempatan untuk mengatur napas sama sekali. Gemuruh. Dengan gerakan pedang lainnya, Ye Yuan langsung membanting Daimelt ke bawah tanah. Kemudian dia mengejar lagi dengan kilat. Tetapi tepat pada saat ini, seberkas cahaya biru melesat keluar dari bawah tanah dengan ledakan keras. Ye Yuan terkejut, mengumpulkan kekuatannya dan memotong dengan pedang. Gemuruh. Pedang tulang di tangan Ye Yuan berubah menjadi tumpukan bubuk di bawah serangan tanda Dao. Semua orang menyaksikan sampai mereka merasakan teror, harta roh Empyrean ini hancur begitu saja. Daimelt perlahan merangkak keluar dari bawah tanah, menatap Ye Yuan. Ekspresinya dingin. Berat, sepertinya kamu benar-benar tidak membual. Kekuatan Anda memang jauh lebih kuat daripada putra surgawi kami. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa umat manusia benar-benar menghasilkan seorang jenius sepertimu. Bab 2244, saya punya pedang. Apakah Anda berani menerima? Namun, sekarang setelah pedangmu hilang, apa yang akan kamu gunakan untuk bertarung denganku? Daimelt menatap Ye Yuan dengan seringai di wajahnya.
Metode kultivasi Ye Yuan ditambah dengan niat pedang yang menyatu dengan hukum tata ruang, kekuatannya sangat kuat. Kekuatan tempur semacam ini hampir bisa digunakan untuk menggambarkan surga. Oleh karena itu, Daimelt juga harus menghancurkan pedang Ye Yuan dengan risiko kehilangan kekuatan yang besar. Seorang pendekar pedang tanpa pedang, bagaimana dia bisa berbicara tentang pertempuran? Pedang tulang memang merupakan hal yang sangat penting bagi Ye Yuan. Advertisement. Sejak pertempuran medan perang dewa kuno, pedang utama Ye Yuan selalu menjadi pedang tulang. Pedang tulang ini adalah warisan. Ye Yuan menggunakannya dengan sangat lancar. Kehancuran sebelumnya memang berdampak luar biasa pada Ye Yuan, seperti kehilangan sesuatu di hatinya. Tetapi pada saat itu, jejak pemahaman muncul di hati Ye Yuan. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Ye Yuan seperti sumur kuno tanpa riak. Dia hanya berkata dengan dingin, tanpa pedang. Aku akan menggunakan tinjuku kalau begitu. Astaga! Dalam sekejap mata, energi vital Ye Yuan mengepul ke langit. Tekanan naga sejati yang mencengangkan langsung menyebar antara langit dan bumi. Surga menginjak-injak naga surgawi. Telapak alam semesta agung. Advertisement. Tangan naga surgawi sementara. Setiap pukulan Ye Yuan lebih cepat dari yang terakhir. Seluruh langit dipenuhi dengan gambar tinjunya di mana-mana. Tekanan mengerikan itu membuat kelompok kaisar surgawi menatap dengan mata terbelalak dan lidah terpaku. Sebelumnya, mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tanpa pedangnya akan setara dengan harimau tanpa giginya. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar menjadi naga besar tanpa pedangnya. Kekuatan naga tak terbendung. Di bawah gambar tinju, Daimelt praktis ingin muntah darah. 2 kali, dia kehilangan inisiatif keduanya. Namun kekuatan tempur Ye Yuan sangat menakutkan. Itu bahkan jauh melampaui ras surgawi mereka. Ditekan oleh Ye Yuan, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas sama sekali, dan hanya bisa bertahan secara pasif. Mengenai panah Limitless God Killing Bow sebelumnya, meskipun dia menangkisnya, luka-lukanya sangat kritis. Kalau tidak, apa hubungannya dengan Ye Yuan lagi? Namun, metode bertarung Ye Yuan yang tidak masuk akal membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bocah ini, tubuh kedagingannya benar-benar mencapai alam kesempurnaan. Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di ras manusia? Advertisement. Setiap pukulan lebih kuat dari yang terakhir, masing-masing tinju lebih berat dari yang terakhir. Aura mengesankan Ye Yuan juga terus meningkat. Dia saat ini hanya punya satu pikiran. Itu untuk membunuh Daimelt dan mengambil Silvernet Blood Essence. Dia tidak mampu untuk menyeretnya. Ruang mendominasi naga sesat. Ye Yuan melangkah keluar, seolah-olah roh naga sejati tiba-tiba keluar dari kehampaan. Kemampuan surgawi ini, Ye Yuan mengangkat auranya hingga batasnya. Kekuatannya tidak terbayangkan. Dengan satu langkah, ruang hancur. Tanda Dao di tubuh Daimelt berkilauan, mati-matian berusaha menahan gerakan ini. Tapi dia memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sosoknya terbang ke belakang. Dia menabrak jurang sekali lagi. Ye Yuan berdiri di udara, mirip dengan dewa surgawi yang turun ke dunia fana. Bahkan pembangkit tenaga kaisar surgawi itu juga tercengang dengan takjub. Mereka telah melihat sebelum kekuatan Daimelt. Kekuatan semacam itu hanya membuat langit dan bumi bergetar. Bahkan busur pembunuh dewa tanpa batas, serangan mengerikan semacam itu, masih diblokir olehnya. Tapi dia sebenarnya tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan di depan Ye Yuan. Adegan ini benar-benar melebihi harapan mereka. Namun, kekuatan ras surgawi jauh melebihi imajinasi semua orang. Daimelt terbang dengan keras kepala sekali lagi. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean puncak biasa, menderita serangan mengerikan ini, mereka akan lama berubah menjadi abu. Hanya saja, Daimelt saat ini tidak lagi memiliki kekuatan tak terkalahkan yang tak tertandingi dari sebelumnya. Dia mengenakan pakaian compang camping, auranya tampak lemah. Dia menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata dengan suara serius, "Baik anak, aku meremehkanmu. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya masih memiliki garis keturunan ras naga. Langkah ini, ruang dominasi naga jahat, aku benar-benar belum melihatnya untuk waktu yang lama." Petik 2. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata, "Kamu tahu langkah ini?" Daimelt berkata dengan senyum dingin, "Lebih dari sekedar tahu. Anda mungkin tidak tahu, tetapi leluhur naga terakhir mati di bawah tangan leluhur ini." Kamu mungkin tidak menyadari keberadaan seperti apa leluhur naga itu.
Dia adalah eksistensi yang bisa disebutkan dalam napas yang sama dengan leluhur Dao. Meskipun dia tidak sekuat itu, dia tidak jauh. Murid Ye Yuan mengerut, niat membunuh segera muncul ke permukaan. Kesannya tentang ras naga tidak terlalu bagus, tetapi kemampuannya, setengahnya berasal dari ras naga. Asal garis keturunan ini, dia tidak bisa menghindarinya. Tapi lebih dari itu masih sok. Di dunia ini, apakah benar-benar ada eksistensi yang bisa disebutkan dalam napas yang sama dengan leluhur Dao? Di mata Daimelt, dia sepertinya tidak peduli dengan leluhur Dao sama sekali. Mungkinkah kekuatannya di masa jayanya bahkan bisa mengalahkan leluhur Dao? Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dalam pemahamannya, leluhur Dao adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka adalah eksistensi terpenting. Tetapi seiring dengan wilayahnya yang semakin tinggi, Ye Yuan secara bertahap menyadari bahwa sepertinya tidak demikian. Memang benar bahwa leluhur Dao tidak terkalahkan, tetapi keberadaan yang melampaui Kaisar Surgawi tampaknya juga sangat kuat. Satu kalimat Daimelt sangat menggemparkan. Orang-orang yang terkejut bukan hanya Ye Yuan. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang mendengar ini terkejut. Hanya tatapan Heavenly Emperor Kuiksan yang berkilauan, sepertinya mengetahui sesuatu. Daimelt tampaknya telah melihat melalui keraguan Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, apakah kamu sangat terkejut? Bagaimana leluhur Dao bisa mati? Bagaimana seseorang dapat ditempatkan setara dengan leluhur Dao? Nenek moyang ini dapat memberitahu Anda. Leluhur Dao, ada yang kuat dan lemah. Jika bukan karena kalian manusia yang tercela dan tak tahu malu, menggertak dengan angka, bagaimana mungkin ras surgawi saya ditekan untuk suatu zaman? Ye Yuan gemetar di mana-mana, tatapannya menunjukkan ekspresi terkejut. Daimelt tertawa keras dan berkata, tentu saja, kamu tidak perlu tahu tentang ini. Karena leluhur ini bertemu dengan leluhur naga generasi ini, maka, tidak akan ada leluhur naga di era ini lagi. Dua generasi leluhur naga sekarat di bawah tanganku, benar-benar menyegarkan. Menyegarkan. Hahaha, setelah pertempuran kiamat kali ini, ras dewaku akan turun ke dunia Heavenspan. Gemuruh. Suaranya belum memudar ketika aura mengerikan meletus sekali lagi. Kekuatan Heavenly Dao tiba-tiba turun. Kaisar Surgawi menyajikan semua ekspresi yang berubah. Mencapai level Daimelt, setiap gerakan dan tindakan berada dalam lingkup Dao. Kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Dia diserang dengan gila-gilaan oleh Ye Yuan sebelumnya dan tidak punya waktu untuk melakukan manuver Surgawi Dao sama sekali. Tapi kali ini, dia berbeda. Dia mengatakan begitu banyak untuk membingungkan pikiran Ye Yuan, untuk mengumpulkan dan menciptakan waktu untuk dirinya sendiri. Hukum spasial Ye Yuan terlalu tangguh, teknik gerakannya secepat kilat. Serangan semacam itu yang tidak mengambil nafas membuatnya tidak bisa membalas sama sekali. Jika wilayahnya lebih tinggi, lupakan saja. Namun, luka-lukanya saat ini sangat parah. Kekuatan yang dia lepaskan kurang dari 1/10.000 dalam situasi normal. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat menyelesaikan akumulasi kekuatan sama sekali. Ye Yuan dengan jelas mengamati titik ini, itulah sebabnya dia membuatnya tidak mampu melawan dengan serangan yang menghapus langit dan menutupi bumi. Sangat disayangkan bahwa bocah ini masih sedikit terlalu berpengalaman. Hahaha, leluhur ini turun ke dunia baru, kalian semua manusia, iblis, dan berbagai ras, tunggu saja dan gemetar. Wah, cobain jurus nenek moyang ini. Surgawi Dao Chang Huang. Daimelt tertawa liar, tatapannya penuh penghinaan. Bagaimana bisa wilayahnya menjadi seperti yang bisa dibayangkan oleh serangga perayap ini? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang, menatap Daimelt, dan berkata dengan dingin, bukankah, kamu terlalu banyak berpikir? Anda dapat mengumpulkan kekuatan hanya karena saya membiarkan Anda mengumpulkan kekuatan dan bukan skema Anda yang berlaku. Terima kasih kepada Anda, Ye ini baru saja memahaminya. Saya memiliki gerakan pedang. Apakah kamu berani menerimanya? Bab 2245, Pedang, ayo. Tiba-tiba, aura di tubuh Ye Yuan berubah. Antara langit dan bumi, aliran udara misterius dan mendalam perlahan mengalir. Arus udara ini semakin kuat, dan semakin intens. Jubah panjang di tubuh Ye Yuan bergerak sendiri tanpa angin. Pedangku. Ada apa dengan pedangku? Advertisement. Pedangku juga. Lebih jauh lagi, pembangkit tenaga listrik yang telah melarikan diri dari Laut Darah Asura sebelumnya mendeteksi satu demi satu bahwa pedang di tubuh mereka bergetar.
Bahkan mereka yang disimpan di ruang penyimpanan mereka, pedang mereka juga meraung tanpa henti, praktis terlepas dari cangkangnya. Ye Yuan berdiri dengan bangga di langit dan tampaknya benar-benar memiliki ki abadi yang berputar-putar di sekelilingnya. Ye Yuan saat ini berdiri dengan bangga, wataknya acuh tak acuh, memiliki aura Grandmaster dari generasinya. Ini bukan dia yang berpura-pura mendalam, tetapi ketidakpeduliannya yang biasa setelah memahami Dao. Begitu pedang tulang itu hancur, Ye Yuan merasakan hatinya terpengaruh. Di antara serangan marah, dia benar-benar menghabiskan lebih banyak upaya untuk memahami Dao. Alkimia Dao dan pedang Dao, bahkan hukum seperti hukum tata ruang, hukum waktu, dan lainnya yang dipahami Ye Yuan, ada banyak dan sangat beragam. Advertisement. Tapi dalam seni bela diri, kekuatan paling mendasar Ye Yuan masih Sword Dao. Hukum spasialnya ditampilkan secara ekstrim karena pedang Dao. Begitulah cara dia menarik kesejajaran dari kesimpulan dan memahaminya. Pedang Dao adalah pemahaman paling mendasar Ye Yuan. Berpikir tentang saat itu, Ye Yuan memahami pedang di tengah hujan bunga sakura suci, dan dia menciptakan Falling Flower Floating Zero. Waktu itu hanya bermain-main, tapi dia bisa memahami maksud pedang dengan mudah. Tapi sejak mengolah jalur bela diri lagi, Ye Yuan pergi bersama angin di jalur pedang Dao. Selama bertahun-tahun, Ye Yuan terbiasa memiliki pedang yang menemani di sisinya dan berkeliling dunia. Satu pedang bisa membunuh iblis dan iblis. Satu pedang bisa mengalahkan matahari dan bulan. Satu pedang bisa menghancurkan cakrawala. Namun, saat itu ketika pedang tulang itu hancur, dia tiba-tiba menghasilkan jejak wawasan. Dia tampaknya terlalu bergantung pada barang-barang eksternal. Jika ada pedang di hati, mengapa ada kebutuhan untuk menggunakan pedang? Advertisement. Pedang adalah keinginan di dada, mengapa ada kebutuhan akan kekuatan orang lain? Pedang yang ekstrim, kelopak dan daun yang jatuh bisa melukai orang, tumbuh-tumbuhan dan kerikil yang menggelinding semuanya adalah pedang. Sementara harta roh Empyrean, harta roh Kaisar Surgawi, mereka mampu sangat meningkatkan kekuatan orang yang menggunakan pedang. Tapi yang paling kuat bukanlah hartanya, tapi pendekar pedang itu sendiri. Pedang? Ayo. Ye Yuan meraih tangannya dan memberi isyarat, pedang yang bergetar di sarung pedang tidak bisa menahannya lagi, terbang keluar. Namun, yang terbang di atas bukanlah pedang itu sendiri, tetapi gumpalan roh pedang. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mengeluarkan semua roh pedang dalam radius 10 juta mil. Untuk beberapa waktu, seberkas cahaya pedang merobek langit. Itu mirip dengan meteor yang muncul dengan lolongan. Adegan itu spektakuler. Hujan meteor, itu akhirnya berkumpul di tangan Ye Yuan, mengembun menjadi pedang cahaya. Ye Yuan mencengkeram pedang ringan di tangannya, memancarkan aura meremehkan semua di bawah langit yang terungkap secara tidak wajar. Pupil Daimelt mengerut, ekspresinya berubah liar saat dia berteriak kaget, bocah ini sebenarnya secara langsung memahami sumber pedang Dao. Itu, akulah yang menghancurkan harta roh Empyreannya. Begitulah cara dia mendapatkan pencerahan tentang Dao. Pada saat ini, Daimelt merasa sangat bertentangan. Harta karun roh Empyrean yang ditukar untuk memahami sumber pedang Dao, hal semacam ini benar-benar tidak masuk akal. Namun, ini sendirian difasilitasi olehnya. Dia hanya terkejut di dalam hatinya, kemampuan pemahaman Ye Yuan agak terlalu menakutkan. Dia benar-benar memahami Dao saat bertarung sebelumnya. Bagaimana Daimelt bisa tahu bahwa ini hanyalah keadaan normal bagi Ye Yuan? Dia selalu memahami Dao saat bertarung di dalam ruang budidaya kematian. Karena hanya dengan cara itu dia bisa keluar dari ruang budidaya kematian. Dalam perjalanan waktu, terganggu dengan memahami Dao dalam perkelahian tidak ada artinya lagi bagi Ye Yuan. Segudang benda di dunia dapat digunakan sebagai pedang, segudang pedang di dunia mengindahkan perintah. Ini sudah mencongkel langsung ke sumber pedang Dao. Kepala bocah ini terbuat dari apa? Dia langsung melompati pedang Dao Cakrawala ke-8 dan memahami sumber pedang Dao. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Aneh. Hanya aneh. Hukum yang dipahami bocah ini sebenarnya adalah yang terkuat di dunia. Tidak heran dia bahkan tidak menganggap serius ras dewa. Saya hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah antara dia dan leluhur ras surgawi ini. Petik 2. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini semua terkejut sampai tidak bisa lebih besar. Kekuatan ras surgawi, mereka sudah merasakannya secara mendalam. Tapi kemampuan pemahaman mengerikan Ye Yuan membuat mereka semakin terkejut. Tetapi pada saat ini,
mereka secara alami berharap Ye Yuan bisa menang. Bagaimanapun, leluhur ras surgawi ini tidak memiliki niat ramah. Jika leluhur ras surgawi menang, mereka semua harus mati. Tiba-tiba, wajah Daimelt jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika sumber pedang Dao? Apa yang diwakili oleh leluhur ini adalah Dao surgawi. Surgawi Dao adalah untuk saya gunakan. Untuk apa sumber Sword Dao hanya dihitung? Surgawi Dao Chang Huang, musnahkan untukku. Di tubuh Daimelt, gelombang tanda Dao yang mengerikan membangkitkan keturunan Dao surgawi. Tekanan mengerikan itu membuat langit dan bumi bergetar. Pada saat ini, bidang kultivasi apapun, kekuatan hukum apapun, sangat lemah. Dalam hal kekuatan, leluhur ras surgawi benar-benar menghancurkan Ye Yuan. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang menakutkan dengan pijakan yang sama dengan leluhur Dao. Ditambah dengan Heavenly Dao, langkah Daimelt pasti akan sangat mengejutkan. Hanya untuk melihat ujung jarinya melingkar dan hendak mengacungkan jari dalam sekejap mata. Semua orang sepertinya telah meramalkan serangan yang mengerikan ini. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara yang sepertinya datang dari tepi langit tiba-tiba turun. Melumpuhkan. Semuanya tiba-tiba berhenti. Hati Daimelt bergetar hebat. Di matanya, pedang ringan Ye Yuan ditebang lurus. Desir, energi pedang yang membelah cakrawala itu membuat seluruh orang Daimelt merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Aura kematian menghantamnya secara langsung. Dia telah menjelajahi dunia tanpa halangan karena dewa yang tahu berapa ratus juta tahun. Hampir tidak ada keberadaan yang bisa menjadi ancaman baginya. Bahkan ketika dikepung oleh 8 ahli realem Deva yang hebat saat itu, dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelumnya juga. Satu pendaratan pedang, celah panjang terkoyak di luar angkasa. Pada saat kritis, bagaimana mungkin Daimelt masih berani menahan sesuatu? Tanda Dao seluruh tubuhnya melonjak, membebaskan diri dari belenggu kata benar surgawi Dao dalam sekejap. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ye Yuan tahu bahwa Time Freeze tidak dapat memenjarakan Daimelt terlalu lama. Tapi dia hanya membutuhkan sepersekian detik itu dan itu sudah cukup. Puci. Daimelt bergeser sedikit ke samping, menghindari pedang pembunuh tertentu ini. Tapi dia akhirnya gagal menghindarinya sepenuhnya. Lengan kiri Daimelt langsung dipotong oleh pedang ini. Energi pedang mengamuk terbang melewati, langsung memusnahkan lengan kirinya. Alis Ye Yuan sedikit berkerut, jelas sangat tidak puas dengan hasil ini. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Namun, jika satu pedang tidak bisa melakukannya, maka pedang lain. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, mengangkat pedang ringan sekali lagi, dan hendak menebang. Pupil Daimelt mengerut dan dia melemparkan benda perak ke arah lubang besar dengan swoosh, meraung liar, ambil esensi darah Silvernet yang kamu inginkan. Pada saat yang sama dia membuang esensi darah Silvernet. Sosok Daimelt melesat ke kejauhan dengan eksplosif. Dia benar-benar melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Mata Ye Yuan berbinar, mengambil langkah, melaju ke arah Silvernet Blood Essence dan meraihnya di tangannya. Sementara Daimelt sudah memanfaatkan interval ini dan berhasil lolos. Ye Yuan meraih Silvernet Blood Essence di tangannya, mendesak formasi arai untuk menyegelnya, dan segera dia merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Dia tersenyum pahit dan berkata, beruntung orang itu takut. Bagaimana mungkin aku masih memiliki kekuatan untuk menebasnya lagi? Bab 2246, Deva Five Blades. Harus diakui, kekuatan Daimelt terlalu hebat. Hingga hari ini, dia adalah eksistensi paling kuat yang pernah ditemui Ye Yuan. Bahkan jika dia berada di alam yang sama, Time Freeze menguras energi vitalnya untuk dilemparkan, namun itu hanya membekukan lawan untuk sepersekian detik saja. Adapun tebasan pedang ringan, Ye Yuan bahkan praktis menghabiskan esensi surgawinya. Serangan habis-habisan Ye Yuan masih tidak bisa menebasnya. Orang harus tahu, ini adalah prasyarat Daimelt ditekan untuk suatu zaman, dan dia bahkan terluka parah oleh busur pembunuh dewa tanpa batas. Advertisement. Dia mengatakan bahwa dia membunuh sebelum leluhur naga. Ye Yuan tidak tahu apakah itu asli atau palsu, tapi tanpa ragu, dia sangat kuat. Tapi pedang milik Ye Yuan ini sudah merusak fondasi Daimelt. Dia mungkin tidak bisa keluar untuk mendatangkan malapetaka dalam waktu singkat. Ye Yuan menelan beberapa pil obat lagi dan mulai memulihkan esensi surgawi dan energi vitalnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar. Ye Yuan tidak peduli untuk ceroboh. Sementara tepat pada saat ini, 3 sosok terbang melintasi udara,
terbang langsung ke busur pembunuh dewa tanpa batas. Mereka adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Pada saat ini, sebenarnya masih ada pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang bersembunyi di dekatnya. Jelas, mereka di sini menyimpan mentalitas untuk mengambil apa yang terlepas. Mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar diambil oleh mereka. 3 Kaisar Surgawi yang agung membuka pertempuran gila di atas kehampaan, bertarung sampai langit terbelah dan bumi terbelah, esensi surgawi terbang kemana-mana. Ketiga orang itu saling bersaing, tidak ada yang mau menyerah setengah langkah. Advertisement. Jika ada yang membebaskan diri, 2 lainnya akan bergandengan tangan dan menyerang. Secara keseluruhan, itu adalah pertempuran yang kacau. Semua orang mundur jauh, takut terpengaruh. Jelas, ketiga orang ini sudah dalam keadaan gila. Metode kultivasi Ye Yuan berputar dengan tenang dan saat ini memulihkan kekuatan fisiknya dengan cepat. Dia mendeteksi bahwa ada banyak aura kuat yang tak tertandingi saat ini bergegas ke sini. Tidak jauh dari sana, Kaisar Langit Kuiksan mencibir dan berkata, banyak hal yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, apakah artefak Dao juga dapat dilanggar oleh kalian? Teman kecil Ye, artefak Dao ini mudah dijangkau dari Anda sebelumnya. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Pada saat ini, kekuatan pasir hisap Kaisar Langit juga pulih sedikit dan dapat bergerak dengan bebas. Dia melihat busur pembunuh dewa tanpa batas di atas kehampaan, tatapannya penuh dengan keserakahan dan penyesalan. Harta yang begitu berharga, bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Hanya saja dalam kondisinya saat ini, ingin bersaing untuk itu sama sekali tidak mungkin. Tapi barusan, Ye Yuan jelas yang paling dekat dengan artefak Dao itu. Dengan teknik dan sarana gerakan Ye Yuan, mengambil busur pembunuh dewa tanpa batas akan sama dengan mengambil sesuatu dari sakunya. Tapi Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak melihatnya. Advertisement. Ye Yuan tersenyum dan berkata, busur dewa muncul, keributannya terlalu besar. Mungkin bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm akan khawatir. Saya tidak ingin dikejar oleh seluruh dunia. Selain itu, saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Petik 2. Pasir hisap Kaisar Surgawi merasa terkejut. Dia menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar tidak memperhatikan busur pembunuh dewa tanpa batas ini. Tidak hanya pemuda ini yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan pemahamannya sangat tinggi, tetapi pikirannya juga sangat menakutkan. Bahkan monster tua seperti dia merasa sulit untuk mengendalikan dirinya ketika dia melihat busur pembunuh dewa tanpa batas, namun Ye Yuan sebenarnya bisa tetap menyendiri dan acuh tak acuh. Berhenti sebentar, Ye Yuan melanjutkan, oh, benar. Pasir isap senior, Ye ini memiliki sesuatu untuk meminta saran. Petik 2. Pasir hisap Kaisar Surgawi berterima kasih atas rahmat penyelamatan jiwa Ye Yuan dan buru-buru berkata, jangan berani berbicara tentang memberi nasihat. Apapun yang dimiliki Little Friend Ye, tanyakan saja. Petik 2. Ye Yuan berkata, menurut apa yang saya tahu, di atas Kaisar Surgawi adalah leluhur Dao. Daimelt itu berbicara tentang pembangkit tenaga listrik Deva Fort Glide tentang apa semua ini. Pemahaman Ye Yuan tentang alam kultivasi sebagian besar berasal dari Dasles. Tapi hutan abadi surgawi Empyrean hanyalah puncak Empyrean, dan dia sama sekali tidak tahu tentang rahasia di atas Kaisar Surgawi. Tentu saja tidak ada cara untuk menyebut alam Deva juga. Pasir hisap Kaisar Surgawi adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi Kaisar Surgawi tahap akhir. Jadi dia pasti tahu beberapa rahasia. Itu juga normal jika teman kecil Ye tidak tahu. Pembangkit tenaga Deva Realm, itu semua adalah sosok yang tinggi di atas awan, hegemoni sejati Heavenspan World ini. Meskipun Kaisar Surgawi memiliki umur panjang, itu akan habis suatu hari nanti. Kaisar Surgawi biasa, jika mereka mati, mereka mati. Tetapi setelah kekuatan seseorang mencapai Kaisar Langit-Langit ke-7, setiap triliun tahun, mereka akan mengalami kesengsaraan busuk. Ada total 5 kesengsaraan Hawar, yang dilalui oleh Deva Five Blights. Setiap kesengsaraan Hawar akan menjadi cobaan hidup dan mati. Kaisar Surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal selama kesengsaraan Hawar. Namun, begitu kesengsaraan Hawar dilewati, itu akan menjadi kelahiran kembali nirvanik, dan seseorang akan melihat sebagian dari sumber Dao Surgawi, kekuatan mereka sangat meningkat dari sana. Alam ini adalah alam dewa. Ye Yuan merasa tercerahkan ketika dia mendengar itu, baru kemudian, mengetahui apa itu alam Deva. Ternyata sebenarnya masih ada alam seperti itu antara Kaisar Surgawi dan leluhur Dao.
Alam ini juga adalah Kaisar Surgawi Transcendent yang dibicarakan Dashless di masa lalu. Hanya saja dengan level Dashless, dia belum bisa berhubungan dengan keberadaan seperti itu. Karena itulah terjadi kesalahpahaman. Meskipun Kaisar Surgawi tidak dapat menjadi leluhur Dao, mereka dapat melihat sekilas sumber Dao Surgawi melalui kesengsaraan Hawardeva, mencapai tingkat Dao dari sana. Dia juga akhirnya mengerti mengapa pembangkit tenaga Kaisar Langit-Langit ke-7 akan disebut pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itu karena mereka harus menghadapi baptisan penyakit busuk Deva setiap saat. Lalu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight? Daimelt mengatakan bahwa dia pernah membunuh sebelum keberadaan seperti leluhur Dao. Mungkinkah leluhur Dao tidak terkalahkan? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasir hisap Kaisar Langit tersenyum pahit dan berkata, lupakan Deva Fifth Blight, bahkan pembangkit tenaga Deva First Blight sangat kuat. Setelah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-7 melampaui kesengsaraan Hawar, itu akan cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Tentu saja, Kaisar Surgawi Cakrawala ke-7 yang dapat melampaui kesengsaraan adalah 1 dari 1.000.000. Tanpa akumulasi yang cukup, melewati kesengsaraan Hawar sama dengan mencari kematian. Adapun berapa lama Deva Fifth Blight, Kaisar ini benar-benar tidak terlalu jelas. Lupakan Deva Fifth Blight, bahkan Second Blight, mereka yang bisa melampauinya juga sangat sedikit. Mereka yang mampu mencapai Third Blight, Fourth Blight, adalah semua figur tertinggi di Heavenspan World ini. Petik 2. Berhenti sebentar, dia melanjutkan, adapun leluhur Dao, menurut apa yang saya tahu, mereka memang lebih kuat dari alam Deva. Adapun seberapa kuat, bukan itu yang bisa saya ketahui. Tingkat keberadaan seperti itu sama sekali tidak dapat dihubungi oleh Kaisar ini. Tetapi saya merasa bahwa bahkan jika pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight lebih rendah dari leluhur Dao, mereka juga harus hampir sama, kan? Petik 2. Jelas, pasir hisap Kaisar Surgawi belum bisa berhubungan dengan keberadaan yang benar-benar tangguh. Tatapan Ye Yuan berkedip tanpa henti. Hanya pada titik ini dia benar-benar tampaknya memahami dunia Heavenspan. Tapi kekuatan Daimelt itu benar-benar hebat sampai ekstrim. 8 Deva ke-4 Blight dan pembangkit tenaga listrik di atas sebenarnya tidak dapat membunuhnya dan hanya bisa menekannya di sini. Kekuatan orang ini mungkin benar-benar tidak kalah dari leluhur Dao. Sepertinya ingin mengetahui rahasia ini, dia hanya bisa pergi dan bertanya pada imam besar leluhur suci. Hanya tingkat pembangkit tenaga listrik yang tahu rahasia seperti itu. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak, Pasir Isap Senior. Ia ini memiliki masalah penting lainnya dan akan pergi dari sini. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menyapu, menemukan Ghost Empyrean Wild Blade di kerumunan yang mengelilingi dan menonton. Hahaha, artefak Dao ini adalah milik Kaisar ini. Secara kebetulan pada saat ini, di antara 3 Kaisar Surgawi yang agung, akhirnya ada seseorang yang melepaskan 2 lainnya dan memegang busur pembunuh dewa tanpa batas. Namun, saat dia tertawa terbahak-bahak, busur pembunuh dewa tanpa batas meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Sebuah panah melintas, Kaisar Surgawi itu langsung meledak, berubah menjadi ketiadaan. Ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kaisar Surgawi ini telah hidup sampai usia lanjut, tetapi mereka tidak dapat mengukur seberapa banyak kemampuan yang mereka miliki. Bagaimana tingkat harta ini bisa menjadi apa yang bisa mereka rambah? Pergilah. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Ghost Empyrean Wild Blade dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa lusin aura kuat hingga ekstrim tiba dengan peluit. Aura setiap orang berada di atas pasir hisap Kaisar Surgawi. Bab 2247, tidak akan ada cerita tanpa kebetulan. Ye Yuan membawa Wild Blade pergi dan mencari tempat tersembunyi. Dia meletakkan formasi susunan kompak dan memulai pengasingannya. Pikirannya berkecamuk. Sebuah manik abu-abu muncul dan tergantung di udara. Justru mutiara penekan jiwa. Hanya saja mutiara penekan jiwa saat ini memiliki retakan di atasnya, patah dan rusak, hampir hancur berantakan. Ye Yuan mengeluarkan Silvernet Blood Essence dan meletakkan Soul Suppressing Pearl di atasnya, menyerap esensi vital Silvernet Blood Essence. Bagian dari Silvernet Blood Essence ini memiliki kecerdasan yang dibuka oleh Daimelt, telah menyerap tidak tahu berapa banyak kekuatan tubuh jiwa, dan sudah diperkuat secara ekstrim. Membiarkannya terus berkultivasi, roh primordial ini akan segera menerobos ke alam Kaisar Surgawi.
Advertisement. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah raja di antara Silvernet Blood Essences. Ye Yuan mengendalikan esensi darah Silvernet dengan hati-hati, memulihkan mutiara penekan jiwa. Dalam sekejap, itu adalah waktu setengah bulan. Retakan pada mutiara penekan jiwa diperbaiki sedikit demi sedikit. Mutiara penekan jiwa yang awalnya redup dan kusam akhirnya menemukan jejak kehidupan. Saat itu, hantu perlahan muncul di depan Ye Yuan. Itu persis Dasles. Melihat Dasles terbangun, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Senior, kamu akhirnya bangun. Ye Yuan disengaja dan bertindak sembrono, dan membuat Anda terlibat. Ye Yuan berkata dengan penyesalan. Dia tidak akan pernah menyesal ketika dia melakukan sesuatu. Hanya saja Dasles menjadi seperti ini demi melindunginya. Dia secara alami tidak bisa menahan perasaan agak kesal di hatinya. Dasles tersenyum dan berkata, anak bodoh, apakah masih ada kebutuhan untuk bersikap sopan antara kau dan aku? Orang tua ini adalah roh artefak untuk memulai. Saat penguasa khawatir, rakyat merasa terhina, ketika penguasa dihina, rakyatnya mati. Menyelamatkanmu adalah tugas orang tua ini. Hanya saja, situasi gadis itu tidak terlalu baik. Ye Yuan mengangguk, ekspresi kecewa. Advertisement. Dengan wilayahnya yang sekarang, dia secara alami dapat melihat situasi Mu Lingsui. Jejak terakhir kesadaran spiritual Mu Lingsui sudah mirip dengan nyala lilin yang berkedip-kedip di tiup angin. Itu mungkin untuk dipadamkan kapan saja. Aku berencana pergi ke kuil imam untuk menemukan imam besar leluhur suci. Kekuatannya sangat luar biasa. Mungkin dia punya cara untuk menyelamatkan Lingsui. Jika masih tidak berhasil, maka hanya ada naik ke Gunung Heavenspan. Kata Ye Yuan. Naik ke Gunung Heavenspan, harapannya sangat suram. Jenis obat surgawi ini tersembunyi di atas cakrawala sejuta tahun. Ye Yuan tidak meremehkan kemampuannya sendiri, tetapi dengan kekuatannya saat ini, ingin naik ke tingkat leluhur Dao, kemungkinannya hampir nol. Dan ini juga merupakan metode terakhir. Untungnya, kecepatan kultivasi Ye Yuan cukup cepat. Mutiara penekan jiwa terus pulih dan kekuatan Dasles menjadi lebih kuat tanpa henti, begitulah Mu Lingsui bertahan hingga hari ini. Jika tidak, jiwa Mu Lingsui akan lama menghilang. Dasles mengangguk dan berkata, Pendeta Agung Leluhur Suci adalah kekuatan besar, eksistensi kedua setelah leluhur kedokteran. Jika dia mau mengambil tindakan, mungkin benar-benar ada harapan. Dia telah mengikuti Ye Yuan ke seluruh dunia. Pengetahuannya tentang berbagai hal juga menjadi jauh lebih luas. Di masa lalu, mengikuti hutan abadi surgawi Empyrean, bahkan jika dia memiliki bakat luar biasa, imam besar leluhur suci adalah eksistensi yang tidak bisa dia hubungi. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan sekitar 2000 tahun dan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Immortal Grove sepanjang hidupnya. Advertisement. Meskipun Dasles tidak tahu tentang Deva Five Blights, dia juga tahu bahwa imam besar leluhur suci adalah eksistensi di atas kaisar surgawi. Kemampuannya sangat hebat. Jelas, dia memiliki pengalaman yang jauh lebih luas daripada dia, tubuh jiwa ini. Setelah Dasles bangun, dia mengambil inisiatif untuk mengendalikan mutiara penekan jiwa. Kecepatan menyerap Silvernet Blood Essence dipercepat beberapa kali. Kualitas Silvernet Blood Essence ini sangat tinggi. Itu adalah tonik yang bagus untuk Dasles dan Soul Suppressing Pearl. Dalam 3 hari, mutiara penekan jiwa tidak hanya pulih seperti baru, bahkan meningkatkan peringkat, menjadi harta roh kaisar surgawi peringkat menengah. Ini membuat Dasles dan Ye Yuan menjadi liar dengan ekstasi. Semakin kuat Dasles, semakin stabil menekan kesadaran spiritual Mu Lingsui secara alami. Selesai dengan semua ini, baru kemudian, hati Ye Yuan sedikit tenang. Menghilangkan formasi susunan, dia membawa Wild Blade keluar dari gua. Tapi saat dia keluar, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan mata terbelalak dan lidah ternganga. Jauh, ruang hancur. Ada aliran turbulen spasial mengamuk di mana-mana. Menatap matanya dan melihat ke kejauhan, bagaimana masih ada pegunungan. Bagaimana masih ada Asura Blood Pool. Ruang beberapa puluh juta mil langsung diperjuangkan sampai hancur. Namun, ruang Heavenspan World sangat stabil. Itu di tengah-tengah pemulihan perlahan. Ye Yuan tidak bisa tidak menghubungkannya dengan energi kuat itu ketika dia pergi dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pembangkit tenaga listrik Deva Realm lagi. Heaven Shocking Lightning yang dia lemparkan saat itu, setidaknya itu adalah serangan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir. Bahkan Kaisar Surgawi tingkat menengah tidak memiliki kekuatan yang mengerikan juga.
Adapun Deva Realm, mereka bahkan langsung bertarung sampai angkasa hancur, gunung bergerak dan lautan diratakan. Tidak heran dikatakan bahwa pertempuran kiamat, jika semua kekuatan alam Deva mengambil tindakan, itu hampir menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Seluruh dunia Heavenspan mungkin akan dihancurkan oleh mereka juga. Akan aneh jika dunia ini tidak dihancurkan. Ye Yuan berseru. Dasles mengangguk dan berkata, medan perang dewa kuno mungkin adalah medan perang kuno yang hancur. Di sana, Kaisar Surgawi dan Empirins yang tak terhitung jumlahnya jatuh, itu memang menakutkan. Kekuatan pembangkit tenaga listrik Deva Realm tidak terbayangkan. Petik 2. Dia mengetahui keberadaan Deva Realm dari Ye Yuan sebelumnya. Baru kemudian dia tahu bahwa ada surga di balik surga. Sekarang ras dewa akan muncul, dunia ini mungkin tidak akan mengenal kedamaian lagi. Mulut Ye Yuan bergerak tanpa suara 2 kali, dan dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, untungnya berlari cukup jauh, jika terlalu dekat. Aku khawatir kita akan langsung dilenyapkan oleh orang-orang ini. Formasi susunan yang diletakkan Ye Yuan benar-benar tidak mampu menahan satu pukulan pun di depan alam Deva. Saat itu, dia berada di pengasingan tertutup. Sebuah peluru nyasar ditembakkan dan dia akan menguap. Suaranya belum memudar ketika seberkas cahaya yang mengalir mendarat dari cakrawala, mendarat tepat di hutan, menghancurkan sampai seluruh bentangan pegunungan bergetar. Tatapan Ye Yuan berkedip sedikit, berpikir dalam hatinya bahwa itu tidak akan begitu kebetulan, kan? Berlari untuk melihatnya, sebuah lubang besar sudah hancur di tanah. Di dalam lubang besar, sesosok tergeletak di sana, auranya sangat lemah. Tangannya bahkan meraih busur, sebuah busur emas. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat dan dia tidak bisa menahan napas dingin. Busur emas itu, apalagi kalau bukan busur pembunuh dewa tanpa batas. Dia berspekulasi sekarang, untuk dapat membuat kolam darah Asura sampai seperti ini, itu pasti mengalami pertempuran hebat yang sangat mengerikan. Kemungkinan besar, Kaisar Surgawi tertinggi yang binasa bahkan tidak dalam jumlah kecil. Faktanya, bahkan ada kekuatan Super Deva Realm yang mengambil tindakan. Kemudian, sama sekali tidak mungkin bagi permusuhan untuk tenang begitu cepat. Orang yang jatuh itu tidak akan lolos dari medan perang, kan? Dengan satu pandangan, itu benar-benar terjadi. Hanya saja Ye Yuan tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar merebut busur pembunuh dewa tanpa batas dari tangan banyak pembangkit tenaga listrik. Sangat jelas, dia dikejar orang sampai sini. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan dipenuhi dengan ketakutan. Dia bergegas maju dengan terjang, meraih orang itu, dan melakukan teleportasi. Setelah itu, jari-jari Ye Yuan menunjuk berulang kali, meletakkan formasi susunan yang sangat kompleks di setiap sisi. 100 aliran pikiran 9 surga yang mendalam menundukkan Grand Array, sembunyikan. Ye Yuan berteriak pelan, formasi terbentuk. Di hutan, Ye Yuan dan pemandangan sekitarnya menjadi satu kesatuan, menyembunyikan semua aura. Melihat dari luar, orang tidak bisa melihat melalui kelainan sedikit pun. Ye Yuan baru saja selesai melakukan semua ini ketika seorang pria berjubah abu-abu turun dari langit, dan dia mendarat di tepi lubang besar. Dia melihat ke lubang raksasa, tatapannya tampak muram sampai ekstrim. Lubang besar ini jelas baru saja terbentuk, tetapi orang itu benar-benar hilang. Ternyata ada yang berani curi-curi kaisar ini. Kaisar surgawi ini ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Selesai berbicara, pria berjubah abu-abu itu naik ke udara dan menembakkan satu demi satu serangan mengerikan ke arah hutan di sekitarnya. Dalam satu napas, seluruh hutan menjadi berantakan. Bab 2248, Luka Penyembuhan Energi Pedang. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di bawah serangan yang mengerikan. Jauh di sana, ada kekacauan. Binatang buas itu jelas ketakutan sampai mereka membasahi diri mereka sendiri, semua melarikan diri seperti mereka menjadi gila. Pria berjubah abu-abu itu sedikit mengernyit. Menyebarkan indera surgawinya, dia menyapu setiap inci bumi. Pembangkit tenaga listrik Deva Realm, seberapa kuat indera surgawinya. Bahkan jika itu adalah cacing kecil, ia juga bisa lupa untuk melarikan diri dari penyelidikannya. Advertisement. Dia perlahan terbang ke depan, indera surgawi seperti radar, memindai seluruh bentangan, tidak meninggalkan jejak. Dalam formasi susunan, Ye Yuan bahkan menahan napas, tidak berani mengeluarkan sedikit pun gerakan. Untungnya, aura busur pembunuh dewa tanpa batas sebagian besar sudah disegel oleh orang ini. Kalau tidak,
Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk terhubung ke surga, dia juga tidak bisa menyembunyikan auranya. Merasakan bumi berguncang dan gunung bergoyang, Ye Yuan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Serangan dari pembangkit tenaga listrik Deva Realm terlalu menakutkan. Teleportasinya mungkin beberapa ratus ribu mil, tetapi dia masih bisa merasakan serangan pihak lain. Segera, aura yang sangat kuat datang dari jauh. Jantung Ye Yuan berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah formasi susunannya bisa bersembunyi dari penyelidikan alam Deva. Formasi susunannya sudah terlihat sekilas tepat di sumbernya, pencapaiannya sangat tinggi. Bahkan jika Kaisar Surgawi datang, dia juga tidak takut. Advertisement. Tapi, alam Deva, alam ini, sama sekali tidak dikenalnya. Perasaan surgawi tirani yang tiada taranya menyapu seluruh negeri. Jantung Ye Yuan melompat ke tenggorokannya. Untungnya, ketika indera surgawi ini melintas, ia tidak menemukan keberadaannya, terbang ke kejauhan. Hati Ye Yuan akhirnya mendarat kembali di tempatnya. Namun, Ye Yuan tidak berani menurunkan kewaspadaannya dan tidak segera menarik kembali formasi susunan. Benar saja, indera surgawi yang kuat lainnya turun sekali lagi, menyapu. Baru pada saat itulah Ye Yuan menemukan bahwa ada dua pembangkit tenaga listrik Deva Realm yang mencari pria berbaju putih ini. 3 hari berikutnya, kedua orang ini bergiliran mencari di sekitar ini, berulang-ulang. Hanya sampai 3 hari kemudian penyelidikan kedua orang itu menghilang. Ye Yuan sangat berhati-hati, bersembunyi sepanjang hari dalam formasi susunan sebelum keluar. Setelah keluar, Ye Yuan tidak berani tinggal, membawa pria itu dan langsung berteleportasi. Tidak tahu seberapa jauh mereka berlari, hanya ketika Ye Yuan merasa aman, dia menemukan tempat yang tenang untuk mendarat. Dia memikirkannya, tiba di luar gua dengan teleportasi. Dia kemudian menembakkan satu demi satu batasan di atas kekosongan. Advertisement. Pembatasan ini tanpa bentuk atau substansi tetapi membentuk jaring besar dalam radius 10.000 mil. Pembatasan ini tidak berdampak merugikan, tetapi selama seseorang menyentuh batasan, dia akan langsung tahu. Pembangkit tenaga Deva Realm, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Ye Yuan tidak ingin mati tanpa alasan yang jelas. Hanya setelah sibuk sepanjang hari, dia kembali ke gua. Ekspresi Wild Glade jelek saat dia berkata, "Tuan muda, bukankah secara langsung membunuh orang ini dan mengambil busur pembunuh dewa tanpa batas ini? Ini sangat berbahaya bagi kita seperti ini." Kedua pembangkit tenaga listrik Deva Realm itu pasti tidak akan mau mengabaikan masalah ini. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak punya dendam atau permusuhan dengannya. Membunuh orang dan merampas harta karun hal semacam ini, aku tidak bisa melakukannya." Ghost Empyrean Wild Glade memiliki ekspresi seperti dia melihat hantu. Jelas, dia tidak dapat memahami tindakan Ye Yuan. Dalam kesannya, Ye Yuan bukanlah orang yang baik hati dan berhati lembut. Di Laut Darah Asura, beberapa kaisar surgawi yang memprovokasi Ye Yuan semuanya langsung dihabisi olehnya. Mengapa dia menunjukkan kebaikan kecil sekarang? Ye Yuan tahu apa yang dipikirkan Wild Glade dan berkata dengan dingin, "Untuk pria sejati, beberapa hal diperlukan, sementara hal lain sama sekali tidak boleh dilakukan. Ketika Anda mengikuti saya untuk waktu yang lama, Anda akan mengerti. Baiklah, kamu pergi keluar dan jaga, aku akan mengobati lukanya untuknya." Wild Glade tidak berdaya dan hanya bisa menjaga di luar gua. Ye Yuan memandang pria berpakaian putih dan berkata dengan dingin, "Berhentilah berpura-pura, kata-kata ini tidak diucapkan untuk kamu dengar." Ternyata pria berbaju putih ini sudah lama terbangun, namun dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Hanya saja bagaimana dia bisa bersembunyi dari Ye Yuan seperti ini. Pria berbaju putih itu perlahan membuka matanya, menatap Ye Yuan dengan tatapan waspada. Tangannya mencengkeram busur pembunuh dewa tanpa batas sedikit lebih erat. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, "Untuk berani merebut busur pembunuh dewa tanpa batas dari tangan alam Deva, aku harus mengagumi keberanianmu. Tetapi bahkan jika Anda merebutnya, Anda juga tidak memiliki kehidupan untuk menggunakannya." Petik 2. Mendengar Ye Yuan berkata demikian, ekspresi pria berbaju putih mau tak mau berubah redup saat dia berkata sambil menghela nafas, "Aku akan melampaui kesengsaraan hawar pertama segera, kurang dari Y, akumulasi tidak cukup. T tanpa takdir untuk menekan, aku akan mati tanpa ragu. K kenapa tidak mengambil kesempatan itu?" Petik 2. Luka pria itu sangat parah. Mengatakan kata-kata ini membuat ekspresi wajahnya sangat berkerut,
kulitnya juga menjadi sedikit lebih pucat. Sudut mulut Ye Yuan sedikit berkedut. Sepertinya teror kesengsaraan Hawar Deva masih di atas imajinasinya. Pria berbaju putih ini adalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 tetapi bahkan tidak berani melewati kesengsaraan Hawar. Ye Yuan tidak bertele-tele. Dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Luka orang ini sangat parah. Akumulasi dao yang sangat mengerikan tertahan di dalam tubuhnya, merusak fungsi tubuhnya secara terus-menerus. Lebih jauh lagi, bahkan dunia kecilnya ditembus. Situasinya agak mirip dengan Ye Yuan saat itu. Sepertinya dia melepaskan semua metodenya untuk melarikan diri. Namun, orang ini tidak memiliki tubuh kedagingan dan kekuatan hidup Ye Yuan yang tangguh. Paling-paling setengah bulan, dia akan mati tanpa keraguan. Selain itu, melalui luka orang ini, Ye Yuan juga bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan alam Deva. Ketika esensi surgawinya memasuki tubuh pria berpakaian putih dan bersentuhan dengan sisa-sisa akumulasi dao, itu seperti menghadapi monster yang mengerikan, yang langsung hanyut. Tirani itu tampaknya seperti menghadapi dao surgawi. Ye Yuan juga mengeluarkan upaya Hercules sebelum mencari tahu situasi di dalam tubuhnya. Setelah dia selesai memeriksa, Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada harapan. Ekspresi pria berpakaian putih itu menjadi redup dan dia berkata dengan anggukan, aku tahu. Kecuali leluhur obat ada di sini, jika tidak, aku akan mati tanpa keraguan. Setelah aku mati, kamu, ambil saja busur pembunuh dewa tanpa batas. Tubuhnya sendiri, dia secara alami mengenal dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk memperbaiki situasi. Lupakan bahwa Ye Yuan hanyalah seorang bintang 8 kecil yang sangat kecil, bahkan jika dia adalah dewa alkimia bintang 8, dia juga tidak dapat mengobati luka yang ditinggalkan oleh alam Deva. Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata dengan jijik, jika leluhur obat ada di sini, apakah menurutmu dia akan menyelamatkanmu? Pria berpakaian putih itu tersenyum sedih dan berkata, leluhur obat, jauh dari masa. Mengapa dia memperhatikan hidup dan mati semut sepertiku? Ye Yuan berkata dengan dingin, setidaknya kamu memiliki sedikit pemahaman tentang dirimu sendiri. Tenang, dengan saya di sekitar, Anda tidak akan mati. Namun, untuk sementara saya tidak dapat membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Kamu saat ini, hanya lumpuh. Petik 2. Tatapan pria berpakaian putih itu berubah menjadi niat, segera tersenyum pahit dan berkata, Kaisar Surgawi ini hanyalah seseorang yang akan mati. Anda tidak perlu menghibur saya lagi. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk membuang-buang napas dengannya. Membentuk jari-jarinya sebagai pedang, jarum panjang kecil berwarna kuning pucat muncul di ujung jari Ye Yuan. Jarum panjang ini sebenarnya dipadatkan dengan energi pedang. Ye Yuan bergerak seperti kilat, menusukkan jarum pedang ke titik akupuntur utama di seluruh tubuh pria berbaju putih itu. Pria berpakaian putih itu mengerang teredam, hanya merasakan satu aliran energi pedang demi satu dikirim ke tubuhnya, berkeliaran di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia terluka sampai dia tidak bisa berbicara, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Sumber pedang Dao. Orang ini hanya alam empirean, tapi dia benar-benar memahami sumber pedang Dao. Yang lebih menakutkan adalah orang ini benar-benar memperlakukan energi pedang sebagai jarum emas untuk menusuk titik akupuntur. Kekuatan kontrol mengerikan macam apa yang dibutuhkan ini? Siapa, di dunia ini anak laki-laki ini? Jari Ye Yuan menunjuk, membimbing energi pedang untuk berkeliaran di dalam tubuh pria berpakaian putih itu. Itu hanya untuk melihatnya membimbing dengan jari pedangnya. Sebuah kekuatan yang kuat terbang keluar dari luka.